Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, diberkahi, dan dalam lindungan Allah. Hari ini Renungan Islam akan berbagi kisah inspiratif dan penuh hikmah, yaitu tentang miskin di dunia tapi kaya di sisi Allah. Hidup di rumah reot beralas tanah bukanlah sesuatu yang dipilih, bukan pula sesuatu yang mudah dijalani. Tapi bagi sebagian orang, itu adalah kenyataan yang harus diterima tanpa banyak tanya. Pagi mereka dimulai lebih awal dari orang kebanyakan, bukan untuk minum kopi hangat atau bersantai di teras, tapi untuk mengejar rezeki sebelum benar-benar hilang dari genggaman. Di balik pintu yang nyaris lepas engselnya, ada doa-doa yang lirih dan mata yang sembab karena semalam belum makan kenyang. Kemiskinan bukan sekadar soal materi yang tak cukup, tapi juga beban mental yang kadang terasa menghimpit dada. Rasanya seperti terus-menerus berjalan dalam hujan tanpa payung, dan tak ada tempat berteduh selain keyakinan bahwa semuanya tidak akan sia-sia. Namun, meski hidup begitu keras, mereka tidak sepenuhnya hancur. Justru dalam sempitnya ruang hidup itu, ada jiwa-jiwa yang tetap kokoh berdiri, yang menjadikan sabar dan syukur sebagai teman hidup sehari-hari. Tak sedikit yang bertanya, kenapa hidupku seberat ini, sementara yang lain tampak begitu mudah? Tapi sesungguhnya, keadilan Allah tidak bisa diukur dari siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Allah menakar ujian sesuai dengan kemampuan hambanya. Bagi yang diuji dengan kelapangan, maka ia dituntut untuk berbagi. Bagi yang diuji dengan kesempitan, maka ia dituntut untuk bersabar. Dan tidaklah sedikit mereka yang paling dicintai Allah adalah mereka yang paling sering diuji oleh kehidupan. Dalam kemiskinan seringkali doa terasa lebih tulus. Tidak dibuat-buat, tidak rumit. Hanya permohonan yang polos, seperti anak kecil yang memohon kepada orang tuanya. Mereka tidak meminta kekayaan berlebih, hanya minta cukup. Minta bisa makan hari ini, minta agar anaknya sembuh, minta agar besok masih bisa bekerja. Betapa indahnya hati-hati yang tidak menuntut dunia, tapi terus menggantungkan harapannya hanya pada Allah. Mereka yang miskin mungkin tak punya rumah megah, tak punya pakaian berkelas, tapi punya hati yang bersih, punya semangat yang tidak bisa dibeli, punya senyum yang tetap merekah meski dompet kosong. Dunia telah banyak mencatat bahwa kebahagiaan tidak selalu tinggal di rumah besar. Kadang, ia tinggal di gubuk kecil yang penuh cinta dan doa. Di tempat itu setiap rezeki yang datang, betapapun kecilnya, selalu disambut dengan rasa syukur yang dalam. Maka jangan bersedih jika hari ini hidup terasa berat. Jangan merasa rendah karena tidak bisa memiliki apa yang orang lain punya. Allah tidak menilai kita dari isi kantong, tapi dari isi hati. Allah Maha melihat setiap usaha yang kita lakukan dalam diam. Setiap peluh yang jatuh di pagi hari, setiap doa yang dibisikkan dalam gelap malam tidak akan pernah sia-sia. Ada pahala yang terus tumbuh dari setiap kesabaran yang dijaga. Hidup yang sulit bukanlah kutukan. Ia adalah ladang pahala yang luas, tempat iman ditempa, tempat jiwa dikuatkan, tempat hati mengenal makna tawakal yang sesungguhnya. Kadang kita harus kehilangan dulu agar tahu makna memiliki. Kadang kita harus hidup susah dulu agar lebih bijak saat diberi kelapangan. Allah punya cara yang indah untuk mendidik hati kita. Kadang dengan cara yang kita tidak mengerti sekarang, tapi akan kita syukuri suatu hari nanti. Dan kelak, di hadapan Allah, tidak akan ditanya seberapa mewah rumah kita, seberapa banyak harta yang kita simpan, tapi seberapa sabar kita dalam kekurangan, seberapa ikhlas kita dalam menjalani takdir. Maka jangan bersedih. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lalai. Dia Maha Adil, dan Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba yang bertahan dalam ujian. Hari ini mungkin kita hanya punya sedikit, tapi siapa tahu, justru dari situlah kita akan mendapatkan segalanya, ridhonya. Salurkan wakaf Anda di sini. Bank BRI 0669010013 01398 307 atas nama Yayasan Wakaf Khairazadina. Salurkan wakaf
pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.